yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salah satunya adalah diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang istimewa. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adi Sayalinda, dan Ibu Deni Ervaya selaku CGP Angkatan 9 dari SDN Sukaresmi 06 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat guru semuanya. Ya, salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sebagai umatnya kita senantiasa diberikan kekuatan dan syafaatnya nanti kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat guru, hari ini kita berkumpul bersama adalah untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Deni Ervaya, Sarjana Pendidikan dari CGP Angkatan 9 SDN Sukaresmi 06. Nah, berikut saya akan bacakan agenda kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat kegiatan inti, yang kelima doa, dan ditutup dengan foto bersama. Marilah kita buka acara hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon perhatiannya Bapak Ibu guru hebat untuk berdiri sejenak.
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, sahabat guru semua, kita akan beranjak kepada acara berikutnya, yaitu sambutan kepala sekolah. Silakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Saiful Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tikabihil mawalidi wa tunawibihil mawalid wa husnul khawatimi wa istasqal ghamam wa karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafsin ya Allah. Rabbi sholli sadari wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dewan Guru SD Sukaresmi 06, wabil khusus TGP 9 Ibu Eva. Alhamdulillah, kalau kita lihat kegiatan di sekarang ini, di mana kita diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kaitan dengan kegiatan guru penggerak. Nah, untuk itu alhamdulillah untuk Sukaresmi 6 ini sudah 3 orang, dimulai dari Ibu Eka, sekarang Ibu Bapak, dan kemungkinan nanti bukan kemungkinan tadi insya Allah Bu Kurnia itu sudah masuk ke agenda CGP dan tentunya sebagai guru penggerak, di mana guru penggerak ini sesuai dengan aturan pemerintah bahwa sekolah itu harus mengikuti arahan Dinas Pendidikan, Dinas Kementerian Pendidikan kaitan dengan kegiatan guru penggerak. Walaupun memang guru penggerak ini banyak menyita waktu kaitan dengan kegiatan pembelajaran, namun ini karena merupakan kewajiban yang harus kita ikuti, yang harus kita laksanakan, maka waktu itu usahakan kita bisa memanfaatkannya dan bisa kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya dengan adanya CGP di SD Sukaresmi 6 ini merupakan nilai tambah untuk sekolah, karena bagi sekolah yang tidak ada CGP-nya itu nilai rapotnya akan berkurang. Nah, untuk itu syukur alhamdulillah di sekolah kita ada CGP yang sudah berjalan, dan tentunya berharap ke depan bagi Dewan Guru yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak, silakan. Walaupun memang dari awal kita berat untuk melaksanakannya, berat untuk mengikutinya, tapi ini merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Mau tidak mau, kita harus mau. Suka tidak suka, harus suka. Karena ini merupakan program pemerintah yang tidak bisa ditunda lagi dan tidak bisa hanya kita sebagai penonton. Itu bagi Dewan Guru yang usianya masih muda, keinginannya masih tinggi, masih jauh melangkah ke depan, silakan. Walaupun ya itu tadi, kita harus banyak meluangkan waktu, meluangkan pikiran, tenaga, dan sebagainya. Ini karena kita sebagai guru harus mengikuti program-program yang ada. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih
kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti program pemerintah yaitu Guru Penggerak, dan alhamdulillah sekarang di tahun ini Bu Eva masuk ke CGP 9. Makanya mari yang lain untuk menyusul, jangan tinggal diam, karena ini ya merupakan ya nilai kredit lah buat kita semua. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti, berarti kita jelas tertinggal. Makanya kita mau tidak mau ya kita harus mengikuti ya. Karena kita mah seolah-olah diatur oleh pemerintah, tidak bisa mengatur sendiri. Nah, program pemerintah seperti ini ayo kita laksanakan, ayo kita ikuti. Walaupun memang tadi juga saya sampaikan berbagai hal kaitan dengan adanya CGP seperti ini ya, dengan keluarga, dengan tugas pokok pasti akan terganggu, menyita waktu ya. Nah, namun kita tidak menutup kemungkinan karena ini untuk kebaikan kita ke depan. Nah, saya selaku yang dituangkan di sekolah ini, kami selalu mendukung program-program pemerintah demi suksesnya pendidikan, khususnya SD Sukaresmi 6, umumnya nasional. Hanya itu tentunya yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan CGP 9 untuk Ibu Eva dan yang lainnya. Silahkan mengikuti, dan bagi yang sudah lulus di dalam kegiatan CGP tadi, alhamdulillah mereka tinggal menunggu bagaimana ke depan. Nah, apalagi tadi saya dengar sudah mau melangkah ke pelatihan-pelatihan kepada CGP-CGP yang lainnya. Saya salut. Ya, silakan kalau memang ada kesempatan, ada peluang. Nah, saya tidak akan menahan atau tidak akan melarang, tapi saya akan selalu mensupport kegiatan-kegiatan ini karena ini merupakan tugas dari Dinas Pendidikan. Sekali lagi selamat melaksanakan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Suwarjo atas masukannya. Motivasinya cukup membuat kita bertambah semangat ya, Bapak Ibu guru hebat. Semangat ya. Semoga dengan motivasi dari Bapak sebagai Bapak Kepala Sekolah, kita semua terutama teman-teman hebat nih punya semangat yang lebih tinggi, bisa mengikuti CGP-CGP yang sudah ada. Dalam hal ini Bu Eka yang sudah lulus, Bu Eva yang sedang dalam perjalanan. Saya doakan juga ya, semoga bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan teman-teman yang lain terus bersemangat mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, demikian Bapak Ibu, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita beranjak kepada kegiatan inti. Kegiatan inti ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Deni Ervania. Kami persilakan Bu Deni untuk memimpin acara. Terima kasih Bu Kurnia. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Ya, oke, luar biasa. Mudah-mudahan selalu luar biasa, bukan biasa di luar ya. Oke, sebelumnya saya ingin berpantun dulu nih Bapak Ibu. Belum dimulai Bu Aini ada. Ambil kayu untuk membuat meja. Kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat guru SDN
Sukaresmi 06. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Saiful Miqdar, yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN Sukaresmi 06, yang pada hari ini saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana kegiatan ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang saya ikuti dalam pendidikan guru penggerak. Ya, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya berdiri di depan sahabat guru SD Sukaresmi 06 dan di hadapan Bapak Kepala Sekolah. Saya berdiri di sini bukan berarti saya ingin menggurui, tapi saya ingin berbagi atas apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan hampir 2 bulan. Nah, salah satunya adalah kewajiban saya mengadakan pengimbasan kepada rekan-rekan guru sejawat di mana tempat sekolah saya mengajar, yaitu acaranya diseminasi budaya positif. Pantun lagi nih Bapak Ibu. Air mata jatuh berderai karena nonton film Korea. Bella ada Bella, apa bunyi saya? Dikarenakan kelas sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Kita mulai sekarang? Oke, baiklah. Namun sepertinya ada Bapak Ibu yang sudah agak-agak mengantuk. Kayaknya sepertinya kita ice breaking terlebih dahulu. Gimana Bu As? Setuju Bu As? Setuju. Ya. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap ya Bapak Ibu, dimohon untuk berdiri. Asik. Ayo berdiri. Asik. Ikuti gerakannya, ya. Kalau biasanya kita ice breaking sama anak-anak didik kita, gantian. Nanti bisa kita terapkan di kelas. Sebentar Bapak Ibu, masih ada di depan. Ya, siap ya? Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Padu
Ya, kegiatan ini, diseminasi ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai satu, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Yang kedua, mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana visi sekolah kita adalah sangat baik, di mana menginginkan sekolah yang unggul, yang berprestasi, kemudian peduli lingkungan. Pekan kemarin hari Jumat, Bapak Kepala Sekolah mengadakan rapat bulanan, yang mana yang dibahas adalah tentang kedisiplinan ya Bapak ya. Ya mungkin ada kaitannya pada kegiatan saya hari ini. Ya, oke. Dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Betul? Betul. Banyak sekali berita-berita di luar sana. Ada anak yang bunuh diri melompat dari lantai atas, ya. Kemudian ada anak karena dibully, ya. Nah, di sini berdasarkan survei, jadi ada 251 anak usia SD jadi korban kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2023. Ini berdasarkan survei yang saya dapatkan, ya. Ini di rata-rata di daerah ibu kota, kemudian di kota-kota seperti kita tinggal di kota Bekasi, ya. Kemudian karena sedang tidak baik-baik saja, kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan. Ya, pada tahun 2022 pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak dengan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, yang mana kejahatan seksual ini hampir rata-rata itu dengan orang-orang terdekat, Bapak. Ya, kita tidak pernah tahu bahwa sekarang orang-orang terdekat justru kita harus lebih waspada, bukan hanya kepada orang yang kita tidak kenal, tapi justru dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian anak korban kekerasan fisik, ya, ataupun psikis. Kemudian anak korban pornografi. Nah, ini yang tanpa kita sadari bahwa ini yang sudah merambah luas sekali, yaitu melalui gadget. Makanya alhamdulillah kemarin pada saat rapat ada pembahasan bahwa di SDN Sukarsari 06 tidak boleh membawa HP ke sekolah Bapak, kecuali dengan izin Bapak dan Ibu guru apabila ada perlu. Kemudian pada tahun 2022 itu sekitar 36,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Ya, makanya pada saat ini yang sedang digembar-gemborkan adalah anti bullying. Ya, jadi tugas kita sangat berat sebenarnya, tapi insya Allah itu adalah tugas yang sangat mulia. Jangan bosan-bosan kita mengingatkan kepada anak-anak terhadap sikap-sikap yang tidak seharusnya dilakukan kepada teman-teman. Oke, di sini saya ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nanti boleh Bapak Ibu setuju atau tidak ya dalam pertanyaan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang setuju, ada yang setuju, ada yang tidak. Pak Jawadi setuju, Pak Jawadi? Oh, Pak Jawadi setuju. Kalau Bu Yuli tidak setuju. Boleh ya berpendapat setuju atau tidak setuju? Silakan ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya ulang,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita suruh anak-anak suruh nyapu, nggak ngerjain PR, disuruh nyapu, itu bisa meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak nih? Ada yang setuju, ada yang tidak ternyata. Ya. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Nah, ini yang poin ketiga, ini banyak sekali yang setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari 3 pertanyaan pemantik ini kita lihat nanti ya. Oke. Ya, di sini ada perubahan paradigma. Tadi saya sudah membagikan beberapa kertas di meja Bapak Ibu guru. Ya, silakan diambil kertasnya satu. Bapak Ibu guru boleh ambil satu. Boleh dituliskan hal yang paling sangat berharga selama Bapak Ibu selama ini yang paling berharga menurut Bapak Ibu itu apa? Silakan dituliskan yang paling berharga. Saya yakin sepanjang usia yang sampai saat ini pasti ada, ya Pak Rifal ya, pasti ada yang sangat berharga, ya. Kalau bisa yang menyenangkan. Ya boleh silakan dituliskan. Satu saja boleh Bapak Ibu. Ya satu saja. Yang paling berharga. Kalau kata Pak Rifal, Pak Warga misalnya akad nikah, misalnya akad nikah itu paling berharga. Ya, kan pastinya berbeda dengan Pak Suyoto. Ya, ini berharga bagi diri kita sendiri. Ya. Satu saja ya, Mi. Satu saja, Mi. Kalau sudah, boleh diremas sedikit, diremas. Ini harusnya saling berpasangan dua-dua, cari pasangannya masing-masing. Ya, boleh berpasangan. Saya big size. Alhamdulillah berarti berkah doa Ibu. Oke, kalau sudah, silakan diremas kemudian digenggam sekuat mungkin. Silakan boleh berpasangan. Ya, boleh berpasangan. Pak Rifan boleh dengan Pak Haji. Ya, ya, oke. Ya, ya, saling berpasangan. Ya, saling berpasangan. Sekuat nanti jangan sampai terlepas kertasnya. Jadi kertasnya di sini ya, ke sini Pak Rifan, ke Pak Haji. Enggak. Ya, saksi Pak Alif saksinya. Oke, siap? Ya. Silakan saling mempengaruhi. Pak Haji mempengaruhi Pak Rifan supaya melepaskan. Supaya melepas. Kira-kira dilepaskan nggak tidak hal yang berharga tadi? Kertasnya yang tadi ini kan hal yang berharga. Pak Haji kira-kira memberikan tidak, menyerahkan tidak hal yang berharga itu kepada Pak Rifan? Saya serahkan. Ya, coba silakan kalau yang memang tidak diserahkan dibujuk, boleh dikritikin, ya, boleh supaya diserahkannya mereka Pak Haji dan juga diserahkan masalah Rifan ya. Ya, siapa yang tidak mau menyerahkan? Gak ada hukumnya. Pelit. Ibu ya, Ibu Irma. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah Bapak Ibu. Ya. Nanti kita lanjutkan ya. Ya, saya yakin semua Bapak Ibu di sini punya sesuatu yang sangat berharga. Dan yang berharga itu tidak akan dengan mudahnya diserahkan kepada orang lain. Kira-kira siapa yang bisa mengendalikan sesuatu yang berharga tadi? Diri kita sendiri.
meskipun itu dikritikin, diberikan, ayo nih saya kasih reward, ya ternyata tidak akan semudah itu memberikan hal yang berharga kepada orang lain. Ya, terima kasih. Ya, oke. Apa sih perubahan paradigma itu? Nah, di sini perubahan paradigma atau teori kontrol. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ketika seorang murid punya pendapat, kemudian sang guru menolak pendapatnya, kira-kira dia mempertahankan pendapatnya tidak? Pasti ya, pasti seorang murid pasti akan, kecuali kalau memang pendapatnya salah, baru ya. Jadi ilusi guru akan mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan sangat bermanfaat. Itu hanya ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi. Iya, itu adalah ilusi. Oke, kita lanjut. Ya, tadi itu paradigma. Yang berikutnya adalah apakah makna disiplin? Kalau dulu saya mengenal hanya disiplin saja, tapi ternyata ada kelanjutannya, Bapak. Ya. Kelanjutannya adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif. Kalau biasa kita kenal hanya disiplin saja. Menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Mungkin saya bisa dibantu. Apa disiplin itu? Bu As? Ya. Disiplin mengerjakan sesuatu sesuai waktu yang diharapkan dan sesuai harapan. Bisa diulang, Bu As? Bisa. Ya. Disiplin menurut Bu Asmina. Disiplin adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua, baik secara diharapkan secara pribadi kita maupun secara umum. Jadi itu disiplin menurut saya. Pendek aja ya. Pendek. Perjalanannya luas. Jelas, padat, dan singkat. Ya. Kalau menurut Bu Yuli, disiplin itu apa? Disiplin adalah perilaku mengikuti tata tertib, mengikuti aturan. Mengikuti aturan itu disiplin. Ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yaitu belajar. Jadi ternyata disiplin itu artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi pendapatnya dari Bu Asmina sama Bu Yuli sudah benar. Ya, harus patuh, intinya seperti itu. Tepuk tangan untuk Bu Asmina dan Bu Yuli. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin yang pertama itu adalah belajar. Nah, akhirnya berkembang menjadi sebuah harus kepatuhan, ya. Tadi kalau kata Bu Yuli harus mengikuti aturan. Oke. Nah, di sini tadi ada disiplin. Disiplin itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai universal yang sebenarnya Bapak Ibu sendiri sudah familiar dengan nilai-nilai universal. Ya, masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Iya, kira-kira
beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, ada gotong royong. Kemudian mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada nyanyiannya ya, ya. Jadi ada berapa? Ada 6. Ya, ada mandiri, ada yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, selain tadi ada paradigma, kemudian ada disiplin. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, ada motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Yang kedua ada motivasi eksternal, dan yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal ini yang nantinya akan mengacu kepada tujuan disiplin positif. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi contoh seperti ini, misalnya anak mengerjakan soal supaya dia punya motivasi dari gurunya supaya nanti dapat nilai yang bagus atau nanti dapat permen. Nah, ketika berarti mendapatkan permen ini adalah sebuah motivasi yang berasal dari luar, motivasi eksternal. Jadi dia tidak berkeinginan mengerjakan sendiri atas kemauannya sendiri atau motivasi internal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Aku piket hari ini, karena kalau aku piket hari ini nanti aku dapat reward dari bapak ibu guru. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Karena memang anak tersebut piket hari ini, ya dia lakukan. Karena memang ada tugas, misalnya dikasih PR atau dikasih tugas oleh bapak ibu, dia melakukannya tanpa ada sesuatu yang diharapkan. Dia mengharapkan hanya mendapat, bahwa dia mengerti bahwa ini adalah sebuah kewajiban dari anak itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah motivasi yang datangnya dari diri sendiri, yang mana nantinya akan mengacu kepada disiplin positif. Kata merdeka, pertama kali ketika mendengar kata merdeka, kira-kira artinya apa Bapak Ibu? Bebas. Merdeka belajar, berarti belajarnya bebas. Itu Bapak Ibu ya? Bukan. Kalau merdeka belajar, kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Menurut saya merdeka belajar itu artinya adalah bahwa kita bisa belajar apapun gitu ya, sesuai dengan konteks yang kita coba gitu ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu acuan saja. Kita diberikan kebebasan untuk bisa mencari, mempelajari sesuatu yang universal tadi ya, seperti Bu Dewi sampaikan. Begitu. Terima kasih bukunya. Ya, jadi merdeka itu bukan berarti bebas untuk melakukan apapun, tidak ya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Betul yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kurnia, bahwa merdeka belajar bukan berarti bebas untuk selama-lamanya, tapi tetap kita ada aturannya. Ya, setelah tadi ada teori yang akan dibahas, yaitu adalah restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi? Biasanya restitusi ini ada di kalangan mana? Restitusi. Ya, restitusi. Apa sih restitusi itu? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
Jadi kita mengajak diskusi kepada peserta didik, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ya. Jadi kalau restitusi itu kita mengajak diskusi kepada anak murid, bagaimana solusinya. Jadi anak murid sendiri yang menentukan solusinya. Seperti itu. 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak langsung dicas bahwa anak itu bersalah. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika ada anak bersalah, kita menawarkan dulu kira-kira hukuman apa yang sesuai. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Ketika ada di kelas, ya, kita sudah biasa mendengar dengan peraturan, tata tertib. Apakah di kelas Bapak Ibu semua ada tata tertib? Ada peraturan? Ya, tapi di sini saya ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus dengan keyakinan kelas? Pernah dengar kata keyakinan kelas Bapak Ibu? Pernah. Kesepakatan kelas? Pernah. Saya rasa semuanya juga pasti Bapak Ibu di SD Sukaresmi 06 ini punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini terjadi pada saat itu ketika negara Indonesia sedang dilanda COVID. Ya, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi lebih cenderung ke keyakinan daripada ke peraturan. Di sini budaya positif bisa kita lihat. Yang pertama ini ada peraturan kelas, ya. Kemudian di atasnya lagi, setelah kita membuat peraturan kelas, kita pilih salah satu nih. Kita pilih menggunakan kata-kata yang mengandung tadi nilai-nilai kebajikan universal, ya. Kemudian dari peraturan kelas kita pilih kemudian naik menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas maka akan menjadi sebuah lingkungan yang positif. Dari lingkungan kita yang positif maka akan tercipta budaya positif. Mudah-mudahan SDN Sukaresmi 06 mengacu Bapak ke arah budaya positif. Tentunya ini tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana tanpa kolaborasi semua warga sekolah SDN Sukaresmi 06. Ini di sini ada contoh kesepakatan kelas. Di situ ada contoh, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kalau di kesepakatan atau di keyakinan itu tidak ada kata-kata yang dilarang. Biasanya kalau di kelas suka ada kata-kata dilarang atau tidak boleh makan dan minum di kelas. Nah, itu namanya peraturan. Dari peraturan tadi kita ubah menjadi kalimat-kalimat dengan kebajikan. Tadi dari kebajikan akan berubah menjadi keyakinan. Nah, ini contohnya, ya. Peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas lebih cenderung ke nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, masih menggunakan kata dilarang. Itu peraturan. Kita sesuaikan dengan nilai kebajikan, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya komitmen, menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmen pada diri sendiri untuk hadir tepat waktu.
Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini biasa sering terjadi ketika dibuat peraturan atau tata tertib di awal tahun. Ya, jadi nanti dari peraturan kita bisa mengubah menggunakan nilai-nilai kebajikan, yaitu menjadi keyakinan kelas. Ya, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kita harus bersabar, menghormati orang lain. Gunakan masker untuk kesehatan, untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, untuk keselamatan dan keamanan. Ini contoh dari peraturan dan keyakinan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, mungkin ada beberapa sikap saya Bapak yang kadang-kadang saya memberikan sebuah penghargaan kepada anak. Namun ternyata itu adalah tanpa saya sadari adalah sebuah hukuman. Ya, hukuman oleh penghargaan. Jadi di sini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ini saya sangat alami ya. Ketika di kelas 5 mereka patuh terhadap saya, patuh terhadap aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan kelas yang memang ada. Ternyata ketika sudah kelas 6 Pak, jadi ada beberapa orang tua murid yang japri saya, Bu, kok anak saya sekarang kelas 6 berubah? Kenapa nggak seperti dulu di waktu kelas 5? Nah ternyata apa? Ya itu tadi, belum adanya motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kalau anak itu konsisten tidak berubah, insya Allah berarti anak ini adalah mendapatkan motivasi dari diri sendiri. Tetapi kalau misalnya dia berubah di kelas 6 yang tidak seperti di kelas 5, berarti dia tadi pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi sudahlah, nggak sama Bu Eva ini, biarin sajalah gitu ya. Jadi masih mendapatkan motivasi dari luar. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya, ini yang yang dulu pernah saya lakukan. Tapi mudah-mudahan setelah saya mengikuti program pendidikan program guru penggerak, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan berubah, akan menimbulkan motivasi intrinsik dari diri anak masing-masing. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini tadi, penghargaan menurun berkualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dulu ketika anak-anak mengerjakan paling cepat, 10 anak paling cepat ke depan, saya selalu memberikan reward bintang Bapak. Bintang-bintang itu disuruh dikumpulkan menjadi 12. Kalau sudah 12 ditukar dengan hadiah. Anak-anak ini sangat sekali antusias. Ya, mereka sangat patuh, sangat antusias. Saya saat itu merasa bangga bahwa anak-anak itu nurut dengan saya. Tapi ternyata itu salah Bapak. Ya, ternyata itu salah gitu. Jadi harusnya bagaimana? Berarti sekarang saya punya harus saya rubah supaya anak-anak ini memiliki motivasi dari diri sendiri. Dan alhamdulillah di kelas 5 ini mulai sedikit-sedikit saya terapkan. Jadi saya bilang sekarang tidak ada bintang, pokoknya rewardnya berupa yang lain gitu. Tidak perlu berupa hadiah. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu mungkin pernah melakukan tindakan-tindakan yang ada di depan, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, Mr. Nugroho ketawa senyum-senyum. Kalau dulu pernah nggak Mr. Nugroho? Oh, alhamdulillah. Karena Mr. Nugroho dulu saya yang mengajar, kalau pernah berarti saya dulu juga salah. Ya, itu ternyata adalah hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan
Mantap. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Jadi antara hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang tadi di awal sudah dibahas. Ada 2 identitas, yaitu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Ternyata hukuman akan mengakibatkan identitas gagal dan ini bersifat negatif. Kemudian identitas sukses yaitu disiplin. Disiplin di sini adanya konsekuensi dan restitusi. Yang mana kalau konsekuensi itu bersifat netral, sedangkan restitusi itu bersifat positif. Tadi restitusi adalah bahwa anak dimintai solusinya ketika dia mempunyai masalah. Kita lanjut ke sini. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Semua manusia yang terlahir dari bayi sampai kita seperti orang dewasa hingga lanjut usia, yaitu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, itu ada bertahan hidup, penguasaan, dan kebebasan. Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah mulai mengantuk. Bu Ai sudah mulai mengantuk nih. Kita speaking terlebih dahulu ya, supaya tidak mengantuk. Ya, siap Bu Ai? Siap? Oke, siap speaking ya. Nah, speakingnya kali ini ada pakarnya Bu Haji. Tidak. Dengarkan kata saya. Kalau kata Bu Haji itu clue. Clue-nya. Ya. Oke, siap ya Bapak Ibu? Siap. Jadi hari ini nih. Takut ketahuan sama Bu Haji saya. Ya. Lakukan. Bentar. Ikuti apa yang saya lakukan. Ikuti apa yang saya lakukan. Bukan ikuti apa yang saya ucapkan. Ikuti apa yang saya lakukan, bukan ikuti yang saya ucapkan. Siap ya? Siap? Pegang pundak. Iya, kata Bunda Tuti udah begini. Gimana Bunda? Ikuti yang saya lakukan, jangan ikuti yang saya ucapkan. Pegang hidung. Selamat, ternyata tidak bisa. Pegang hidung, pegang hidungnya. Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, siap. Siap Bu Selamat? Bu Selamat belum konsentrasi. Ya. Pegang mata. Alhamdulillah sudah langsung ditepok pipinya ya. Ya, siap. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Ya, tadi bahwa kebutuhan yang pertama itu di sini ada 5 macam kebutuhan, ya. Ada contohnya. Ibu guru bilang, "Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi." Ini adalah kebutuhan kesenangan. Jadi siswa memiliki kebutuhan kesenangan. Bu Selamat pun sama. Kadang-kadang aku pengen karaokean, itu kebutuhan kesenangan. Ya. Oke, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ternyata ini adalah sebuah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ini adalah kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak sesekali jangan diajak cuma di kelas, ya. Tapi saya rasa Bapak Ibu guru di sini semuanya sudah hebat, ya. Kadang ada yang di luar, ya, dengan nyanyian, dengan permainan itu luar biasa, ya. Kemudian ada, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas.
dasar. Nah, ini ada sekilas contoh di sini. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangan di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif dari kebijakan-kebijakannya. Dan dengan frontal mengungkapkan di rapat guru mingguan, salah satunya Pak Malik. Mudah-mudahan di SD Sukarsih Pesona tidak ada yang seperti itu ya Pak ya. Insya Allah. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya bersama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya Pak Malik dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Pak Malik. Nah, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik. Jika responnya seperti di kolom sebelah kiri, nah kita lihat seperti apa ini. Ya, ternyata jawaban Pak Malik ketika ditanya sama Pak Hanafi, jawabannya iseng aja sih. Aku senang lihat Kepsek baru itu kebingungan kalau ku tanya-tanya di rapat. Ternyata hanya iseng. Dan ini adalah kebutuhan kesenangan. Ternyata ini yang membuat Pak Malik itu senang. Tapi ini sebenarnya tidak boleh ditiru ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ya biar dia kenal sama aku, cari-cari perhatian gitu. Ya, makanya cinta dan kasih sayang, kata Bu As sama kayak aku. Caper cari perhatian, ya. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa, nggak paham dengan Bapak kepala sekolah yang disampaikan. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham, ya. Nah, masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatannya nggak paham? Malu dong. Ternyata itu adalah sebuah kebutuhan, namanya penguasaan. Dan yang terakhir, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali. Jadi menurut dia itu ini boring gitu. Ya, itu adalah kebutuhan kebebasan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan dari 5 posisi kontrol ini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu guru semua di sini. Kira-kira di posisi manakah Bapak Ibu saat ini? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Masih manajer. Alhamdulillah kalau sudah manajer. Manajer. Ya. Ya. Di sini ada penghukum itu seperti ini. Menghardik. Kamu udah salah ya? Nah, ngomelin. Ya. Sekarang karena kamu gak ngerjain PR agama, kamu sekarang pusat 15 kali. Nah, itu adalah sebagai penghukum karena tadi memberikan hukuman. Pembuat orang merasa bersalah. Misalnya dia robek-robek kertas. Kemudian Bapak Ibu guru menyampaikan, kamu tahu nggak sih kalau kamu robek kertas itu, kamu tahu nggak susah payahnya orang tua kamu cari uang, mati-matian kerja keras sampai lembur. Nggak tahunya kertasnya dirobek-robek buat pesawat-pesawatan buat kipas-kipasan. Tanpa kita sadari ucapan itu adalah membuat rasa bersalah, bukan menghukum. Tapi kita sebagai guru adalah membuat rasa bersalah pada anak. Itu posisi yang kedua. Menjadi teman, bestie. Nah, ini mungkin yang sering Bapak Ibu guru lakukan ya, mungkin menjadi bestie. Ya, kita duduk bareng, kita tanya ada masalah apa, kenapa kamu menangis, gitu ya. Nah, ini posisi sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, di sini pemantau seperti misalnya murid meluangkan apa ini? Tulisan
Kemudian yang berikutnya adalah manajer. Untuk di tahapan manajer ini mungkin yang sering dilakukan ini Bu Sri. Ya, Bu Sri ini yang saya lihat sangat bijaksana ketika misalnya anaknya bermasalah, ya. Saya juga banyak belajar dari Bu Sri. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Ya, sebagai manajer. Jadi manajer di sini adalah kita bukan hanya sebagai teman, tapi kita menanyakan apa kesalahannya, lalu kira-kira kesalahannya ini solusinya apa, gitu. Kira-kira kamu maunya dihukum seperti apa, gitu ya Bu Sri ya? Ya, ini adalah sebagai manajer. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita menjadi guru yang mempunyai posisi di manajer, yang mengarah ke manajer. Oke. Nah di sini tadi ya ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini membuat rasa bersalah. Ini tadi sudah disampaikan. Nah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini berkaitan dengan tadi 5 posisi kontrol. Yang terakhir ini segitiga restitusi, di mana ketika anak murid melakukan sebuah kesalahan, yang pertama adalah kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, menstabilkan identitas itu dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Bu guru pun pernah juga. Bu guru pun pernah bersalah. Kemudian setelah menstabilkan identitas ada validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira keyakinan apa yang sudah yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Nah, di sini ini ada sebuah dokumentasi. Ya, ini dokumentasi penerapan budaya positif di kelas, di mana saya sudah menerapkan untuk pembuatan keyakinan kelas. Di mana anak satu persatu saya minta untuk menuliskan kira-kira apa sih peraturannya, mulai dari peraturan terlebih dahulu. Dari peraturan tadi saya pisahkan kalimat-kalimatnya menjadi akhirnya keyakinan kelas. Ini yang sudah saya terapkan. Nah kemudian ini ada kemarin yang sudah saya terapkan segitiga restitusi. Jadi ada kasus di kelas saya. Ini ada kasusnya yaitu terlihat. Ada salah satu siswa saya ketika kemarin waktu geladi AMBK, siswa saya diberikan tugas matematika tapi ternyata dia tertidur di kelas. Nah, pada saat akan dikoreksi, anak tersebut tidak mengumpulkan karena tadi tertidur di kelas. Nah, namun saya tidak memarahinya. Saya coba menerapkan menggunakan segitiga restitusi. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita lihat videonya saja. Bentar. Ini tentang video penerapan segitiga restitusi. Kayak gini kali respon. Iya. Iya, nggak ada giniannya itu sama. Ya. Oke, nanti kita bikin. Siap. Pada video kali ini ini contohnya anak yang dipanggil oleh guru.
Awalnya dia hanya ditanya-tanya dulu sama pak gurunya. Ini yang biasa terjadi pada anak didik kita ya Bapak Ibu. Nah, kamu pasti marah dan kesal. Nah, ini adalah tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, ternyata dibales gitu ya. Ditanyakan alasannya. Validasi kebutuhan yang wajar sama bapak gurunya. Ini menanyakan keyakinan. Akhirnya sang murid mengakui kesalahannya, ya, bahwa dia sudah menyalahi keyakinannya, ya. Dan murid juga bisa menentukan solusinya sendiri. Ya, jadi nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Ya, ini adalah salah satu contoh, Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini saja penyampaian dari saya tentang budaya positif, bahwa tadi ada 7 poin, yaitu tentang paradigma, kemudian disiplin, ya, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin dari saya sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Daniar Payet atas paparannya mengenai diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Bu Eva bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana Bapak Ibu, sudah lebih terang? Lebih terang. Ya, lebih bisa memaknai apa sih sebenarnya budaya positif yang mungkin kemarin-kemarin kita masih bingung gitu ya, yang namanya disiplin itu apa, sekarang sudah terbuka lebar. Terima kasih Bu Deni. Selanjutnya mau buka sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu. Oh gitu ya. Baik, kita batasi satu saja karena waktu sudah siang. Silakan Bapak Ibu guru hebat. Ada yang mau bertanya? Iya. Oh Bu Ai, silakan Bu Ai. Padahal tuh. Udah siap, Ya, soalnya. silakan Bu Ai. Ya, terima kasih. Bagaimana kalau guru tidur di kelas? Apa yang saya tanyakan tentang tadi tentang budaya positif. Apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Mungkin itu pertanyaannya dari saya. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan oleh guru dalam membangun budaya? Ya, terima kasih Bu Ai atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Ya, saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, ya, sebelum ke budaya positif di sekolah, yang pertama adalah kita sebagai guru kelas itu harus membuat budaya positif di kelas terlebih dahulu. Tadi dengan membuat pertama peraturan. Dari peraturan tadi kita membuat keyakinan-keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tadi kemudian nanti baru kita akan mengarah ke
keyakinan sekolah, dari keyakinan sekolah itu tadi menumbuhkan ke lingkungan yang positif. Nah, disitulah akan muncul budaya yang positif. Jadi yang pertama, guru harus mengontrol dirinya dulu, ya. Sebelum kita mengontrol anak didik, kita kontrol dulu dirinya sendiri, gitu. Kemudian di kelas kita bagaimana? Ya, dari kelas kan nanti dari masing-masing kelas kita gabungkan semuanya akan menjadi keyakinan sekolah. Dari keyakinan sekolah, insya Allah atas dasar kolaborasi semua warga sekolah, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif akan berdampak menjadi budaya positif. Mungkin itu baik. Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Baik, sahabat guru semua. Ya, baik. Karena waktu sudah siang, maka acara hari ini ditutup sampai di sini. Saya juga ada pantun sedikit. Belum. Ya, pantunnya. Minum biji selasi. Minum es biji selasi sambil jalan-jalan ke Buah Batu. Demikian, terima kasih. Mari kita buat Indonesia lebih maju. Ya, demikian paparan hari ini. Terima kasih Bu Daniel Paya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih guru-guru hebat yang telah hadir untuk kegiatan hari ini. Semoga selalu sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya serahkan acara selanjutnya dilanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rifaldi. Monggo Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama Bapak Ibu guru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru kita di sini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bisa mengaplikasikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya'tihi wa yukafi wa yazidu ya rabbana wa ilahana wa lakal wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ya'zimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim ma fi sudur asifna min al-julumati al-andur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa nashara bina wa tawfiqa fi dunya wal akhirah. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, selamat pagi Bu Eva. Selamat pagi Danovan. Silakan masuk. Silakan duduk ya, Mbak. Iya. Terima kasih Novan sudah datang ke kelasnya. Kemudian Bu Eva, mohon maaf sudah mengganggu waktunya waktu istirahat Danovan. Ya, kira-kira Abang Danovan tahu nggak kenapa Bu Eva panggil ke sini? Kurang paham Ibu, mungkin ada Ya, dan tugas matematika benar sekali. Ya, kemarin Danovan diberikan tugas matematika sama Ibu, tapi Danovan tertidur di kelas. Ya, tapi Danovan masuk, bukan berarti Danovan tidak masuk ya. Ya Bu, masuk, tetapi saya tidak mungkin tugas Bu. Danovan, semua orang pernah melakukan sebuah kesalahan, termasuk Bu Eva sendiri. Namun
dulu karena itu jemput aku di bandara dan jalannya sangat macet menuju ke rumah. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk Bu. Oh, jemput Opung. Opung dari mana, Van? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Senang ya Opungnya datang ke sini ya? Iya. Oke. Kalau gitu, Eva mau tanya nih. Dan Nova masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita? Alhamdulillah kalau Nova masih ingat tentang keyakinan kelas kita ya. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum Bu. Belum. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum Danovan yakini? Selalu bertanggung jawab Bu. Selalu bertanggung jawab ya, selalu bertanggung jawab ya. Oke. Nah, ternyata Novan sudah paham. Sebenarnya Novan sudah tidak bertanggung jawab, gitu ya. Nah, apakah Abang Novan punya solusi untuk masalah ini? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengikuti tugas tapi tidak kata tidur terlalu malam lagi. Makanya sudah saya menjelaskan dari Ibu Rita dan akan dilakukan besok. Baiklah, kalau Danovan sudah tahu solusinya. Yang pertama, Danovan sudah minta maaf ke Eva. Kemudian Danovan juga sudah berjanji tidak akan tidur malam lagi, ya, tidak begadang. Ya, kalau begadang bukan begadang ya sebenarnya ya, karena Danovan menjemput Opung. Karena ini bukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dan nanti Bu Eva menunggu tugas dari Danovan yang tadi Danovan bilang besok Danovan akan mengumpulkan tugas ke Ibu. Ya, besok Ibu minta nanti tugas matematikanya. Dan Bu Eva juga akan menyampaikan Abang Danovan kepada orang tuanya. Ya, karena kemarin ikut menjemput Opung, akhirnya Abang Danovan mengantuk di kelas dan tertidur karena tidak mengerjakan tugas. Tapi Abang Danovan berjanji akan menunjukkan besok. Baik, Bu Eva apresiasi untuk tanggung jawabnya Novan, dan sekarang Novan boleh kembali istirahat. Ya. Baik, terima kasih Bu Eva. Ini sih